Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah jadallahu wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke 325, yaitu Ikramud Dhaif, memuliakan tamu. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, ya, memuliakan tamu hukumnya wajib. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin, beliau membawakan bab ini di bab yang ke-94. Ya, di Riyadhus Shalihin bab yang ke-94. Imam Nawawi membawakan judul Ikramud Dhaif, itu memuliakan tamu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Riyadhus Shalihin di jilid yang keempat halaman 102, yang dimaksud dengan ad-dhaif wallazi yanzilu bika musafiron li ajli an tatalaqahu bil iwa'i wat ta'ami wasyarab wa ma yahtaju ilaihi. Ini dimaksud dengan tamu itu orang yang datang ke rumahmu ketika dia dalam keadaan sedang musafir, ada musafir, kemudian dia ke rumah untuk minta dijamu lah, untuk minta dijamu berupa makanan, minuman, dari apa saja yang mereka butuhkan. Ini namanya dhaif, tamu. Walaupun mungkin tamu itu tidak dikenal ya. Tapi zaman sekarang ya butuh berhati-hati juga, karena banyak orang yang melakukan modus dengan cara seperti itu sehingga melakukan tindak kejahatan. Maka ya diperbolehkan kita bersikap hati-hati dalam menerima tamu. Apalagi kalau misalnya tamu tersebut ya orang yang kita kenal, ya, maka wajib kita untuk menjamu tamu tersebut. Sebagaimana hal ini potret dalam menerima tamu yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dibawakan beberapa dalil oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Di antaranya dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 27 tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedatangan tamu dari kalangan malaikat, ya, untuk memberikan kabar gembira berupa anak yang bernama Ishak. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, mengabarkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Ibrahim bersama tamunya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat 24 sampai 27. Allah berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun." Ya, qala ala ta'kulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramun?" Apakah telah datang kepadamu kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia? Ya, mereka dari kalangan malaikat. Syekh Salim bin Id al-Hilali mengatakan, "Hadhihi qisatul malaikatil kiram allazina ja'u li Ibrahim alaihissalam liyubashshiruhu bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Fa'alqa as-salam faradal khalil bi ahsana minha wa lam ya'rifuhum li anna Jibril wa Mikail wa Israfil, ya, bi surati syuban hisan." Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali bahwasanya ini kisah tentang para malaikat yang mulia yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya Nabi Ibrahim akan diberikan
kabar gembira berupa apa? Berupa anak bernama Ishak. Dan setelah Ishak nanti Ishak memiliki keturunan namanya Yakub. Dan para malaikat tersebut yaitu malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. 3 malaikat ya. Malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Yang mereka datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan wujud pemuda yang tampan, pemuda yang gagah, pemuda yang dengan bentuk yang bagus ya. Mereka bertamu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu Nabi Ibrahim umurnya sekitar 96 tahun. Ya. Dari istri yang pertama Nabi Ibrahim bernama Sarah, Sarah. Adapun Ismail telah lahir terlebih dahulu ya dari istri Nabi Ibrahim yang kedua bernama Hajar. Ya. Perbedaan umur antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu sekitar 16 tahun. Sekitar 16 tahun. Waktu Nabi Ismail lahir alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sekitar berumur 80 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ismail itu lebih tua daripada Nabi Ishak. Nabi Ibrahim lahir terlebih dahulu ya, dan perbedaan mereka jaraknya sekitar 16 tahun disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ya. Baru Nabi Ishak lahir ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 96 tahun. Perbedaan yang cukup jauh antara jarak Nabi Ismail dengan Nabi Ishak alaihissalam. Begitu juga dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 malaikat ini, itu yang disebut dengan malaikat kehidupan ya, malaikat kehidupan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. 3 malaikat ini, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil sebagai malaikat kehidupan. Ini sering kita ulang-ulang ya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan wahyu tersebut akan menghidupkan hati yang mati. Adapun malaikat Mikail, Allah tugaskan menurunkan hujan, yang mana hujan itu dapat menghidupkan tanah yang sudah mati. Malaikat Israfil ya, tugasnya meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Pada tiupan kedua ya akan membangkitkan manusia yang sudah dikubur, yang sudah mati. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hal ataka haditsu doifi Ibrahim al-mukramin. Ini potret ikramud doif yang luar biasa, yang sangat dijadikan suri tauladan bagi kita semua. Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu yang mulia, malaikat. Nabi Ibrahim nggak tahu bahwasanya mereka malaikat. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk, mereka datang ke dalam rumah Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan salama ya, mengucapkan salama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salaman yakni yusallimu salaman wa inna qaulahu salamun yakni alaikumussalam. Ya, alaikumussalam. Mengucapkan salam, ya mengucapkan salam sebagaimana kita ketahui. Iddakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun qaumun munkarun. Ya, mereka mengucapkan salaman. Ya, semoga keselamatan yang senantiasa menyertai engkau. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengucapkan qala salamun qaumun munkarun. Ya. Begitu juga keselamatan untuk kalian kaum yang tidak dikenal. Ya, kaum mungkarun, antum kaumun. Ya, kalian adalah orang-orang yang tidak dikenal, dikenal. Tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, walaupun tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam mempersilahkan masuk. Nah, ini adab dalam menerima tamu. Dipersilahkan masuk tamunya. Jangan dibiarkan berdiri di luar. Ya, dipersilahkan masuk. Ya, kalau ada tempat duduk silahkan duduk. Jangan sampai mereka nunggu untuk dipersilahkan. Ya, kita langsung persilahkan masuk duduk. Jangan kelamaan ya. Ya, mereka tamu punya rasa tidak enak kalau misalnya mereka langsung duduk belum dipersilahkan gitu ya. Maka kita pemilik rumah langsung mempersilahkan masuk dan mempersilahkan mereka duduk. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam segera untuk menyiapkan hidangan untuk tamu beliau alaihi salatu wassalam.
Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Subhanallah. Segera langsung. Faragha ila ahlihi. Bersegera untuk menyiapkan menyiapkan hidangan. Faragha itu zahaba bi khufyatin wa sur'ah. Pergi ke belakang langsung cepat diem-diem, nggak perlu tawar dulu kepada tamunya mau makan apa, mau minum apa, enggak. Langsung masuk ke dalam. Ini merupakan adab dalam memuliakan tamu. Kita nggak perlu basa-basi mau minum apa, mau makan, siapin aja yang ada. Kita punya minum apa, siapkan, hidangkan. Ada air biasa, ya hidangkan air biasa. Nggak perlu repot-repot mau minum apa. Nanti kalau misalnya tamunya minta sesuatu yang tidak kita punya gimana? Saya mau minum kopi Sumatera. Kopi Sumatera nggak punya. Adanya kopi sasetan kan begitu, subhanallah. Ya udah kita siapin aja yang ada. Air biasa sudah hidangkan air biasa. Kalau di dalam ada teh, hidangkan teh. Nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah mau minum apa, langsung hidangkan. Nabi Ibrahim alaihissalam faragha, langsung zahaba bi khufyatin wa sur'ah. Diam-diam langsung pergi menyiapkan hidangan ila ahlihi, ke keluarganya, ke istrinya. Faja'a bi ijlin samin, kemudian langsung datang dengan ijl. Ijl itu sapi yang masih kecil, sigorul bakor, dan dagingnya biasanya empuk ya, dagingnya empuk. Bi ijlin samin. Dalam ayat yang lain disebutkan bi ijlin haniz. Haniz, ha nun ya zal. Maksudnya berasal dari kalimat mahnuz. Mahnuz itu masywi itu yang dipanggang, ya. Anak sapi yang dipanggang, subhanallah. Nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Cepat segera untuk menyiapkan hidangan yang ada, subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita kedatangan tamu, di dalam ada makanan, minum, keluarin langsung. Nggak perlu ngomong-ngomong, langsung keluarin. Ini merupakan adab ketika kita menerima tamu. Ketika kita menerima tamu, kita persilakan, kita muliakan. Memuliakan tamu hukumnya wajib. Memuliakan tamu hukumnya wajib. Faqarrabahu, ya. Kemudian faqarrabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun. Kemudian diantara adab kita memuliakan tamu, langsung kita dekatkan ke tamunya makanannya. Jangan tamunya suruh ambil sendiri. Mau minum apa? Ambil aja di dapur. Itu bukan adab. Itu bukan adab. Mau makan apa? Ambil aja di dapur. Mau minum apa? Ambil aja sendiri. Ya, itu bukan adab. Nabi Ibrahim alaihissalam faqarrabahu, mendekatkan makanan dan minuman tersebut ke tamunya. Ya, mendekatkan, qarrabahu, ya, mendekatkan makanan itu ke tamu sehingga tamunya tidak susah-susah untuk ngambil, untuk makan, untuk minum, ya. Mau minum nyari dulu di mana dispensernya, di mana airnya, di mana. Ini menyulitkan. Ini menyulitkan. Yang dia nggak tahu tempat nyimpan gelas di mana, tempat ini di mana. Tapi kita yang menyiapkan, kita menyediakan. Itu namanya memuliakan tamu. Faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim alaihissalam mendekatkan hidangan tersebut ke tamunya. Qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa kalian nggak makan? Ya. Kenapa kalian tidak makan? Ternyata tamunya malaikat yang nggak makan makanan seperti kita. Ya, makanan mereka berbeda dengan makanan yang kita makan. Dari sini dapat diambil pelajaran yang sangat berharga bagi kita dalam memuliakan tamu. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama kalau tamu datang itu langsung dipersilakan masuk. Apalagi kalau misalnya tamunya udah kita kenal, ya, keluarga kita misalnya, silahkan masuk. Jangan nunggu lama-lama di luar, dibiarkan lama di luar, ya. Suruh masuk dulu, masuk, silakan masuk. Ya, kasihan, apalagi tamu itu dari jauh, ya. Misalnya dari Jawa, dari Sumatera lah, dari perjalanan yang jauh, capek, ya, lelah. Silakan masuk, istirahat sebentar di ruang tamu. Kalau ada ruang tamu, ada tempat duduk, silakan duduk. Kalau nggak punya tempat duduk, ada karpet, ya, gelar karpetnya, ya. Hidangkan minuman yang ada, ya, mereka biar istirahat dulu karena capek, lelah dari perjalanan misalnya. Kalau misalnya saudara kita yang dekat juga nggak ada masalah, masuk silakan, dihidangkan makanan yang ada, minuman yang ada, ya. Keluarin cemilannya, ya, makanan kecil yang kita punya, ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mempersilahkan masuk, isdaqalu alaihi faqalu salama. Di antara juga adab, ya, ketika kita bertamu, ad-diyafah,
ucapin salam. Ya, tamu juga tahu diri ya. Jangan langsung nyelonong aja, mentang-mentang itu rumah keluarga dekat, langsung nyelonong masuk, assalamualaikum, langsung nyelonong masuk. Ini nggak boleh. Ya, tamu juga harus punya adab. Kalau misalnya mengetuk pintu, mengucapkan salam, assalamualaikum, ya ketuk dulu, kemudian ucapkan salam. Ya, jangan langsung nyelonong masuk. Siapa tahu tuan rumahnya lagi belum menutup aurat lah, belum pakai baju, belum pakai jilbab. Ya, ini merupakan adab. Ketuk dulu, assalamualaikum, jangan langsung nyelonong masuk. Dan nggak boleh ngintip-ngintip. Nggak boleh ngintip ke dalam. Kalau sudah diucap waalaikumsalam, ya kalau sudah dipersilahkan masuk, silakan masuk, silakan. Apalagi kalau misalnya itu keluarga dekat yang sudah biasa datang ke rumah misalnya, ya silakan masuk, nggak dikunci pintunya, ya masuk. Karena kita sudah tahu, misalnya duduk dulu ya. Suruh masuk, kemudian suruh duduk, kemudian dihidangkan makanan ataupun yang kita miliki. Dalil tentang masalah ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah tentang Nabi Hud alaihissalam yang kedatangan tamu dari malaikat juga. Ya, ini adalah potret dalam memuliakan tamu dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama malaikat yang mulia. Hal yang terjadi yang sama juga terjadi pada Nabi Lut alaihissalam. Iya, dengan tamu yang sama, dengan kisah yang disebutkan di dalam surat Hud. Ya. Dalam surat Hud ayat 78. Ini Nabi Lut alaihissalam juga didatangi tamu dari kalangan malaikat. Tentu saja malaikat-malaikat ini datang untuk memberikan hukuman, ya, memberikan hukuman atas perbuatan mereka yang telah melampaui batas, yaitu laki-laki suka dengan laki-laki. Tapi Nabi Lut alaihissalam di sini yang jadi pokok pembahasan, ya, menjamu, menerima tamu dari kalangan malaikat, walaupun beliau nggak kenal siapa orang ini, ya. Tetapi ternyata, ya, tamu tersebut adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kaumnya ingin berbuat buruk kepada tamunya Nabi Lut alaihissalam. Bahkan Nabi Lut alaihissalam dengan apa yang beliau miliki berusaha untuk mencegah keburukan dari kaumnya tersebut terhadap tamu-tamunya. Ini memuliakan tamu. Ya, tamu tersebut datang ke rumah kita, ya mereka di bawah tanggungan kita. Ya, kalau ada apa-apa dengan tamu kita yang bertanggung jawab. Bahkan Nabi Lut alaihissalam mengatakan, ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, itu wanita-wanita, istri-istri kalian itu lebih suci bagi kalian. Karena yang disebut dengan yang dimaksud dengan banati di sini bukan putri-putrinya Nabi Lut alaihissalam, menunjukkan bahwasanya wanita-wanita kaumnya. Itu wanita-wanita kaum kalian yang kalian miliki itu lebih suci daripada kalian mendatangi, ya, laki-laki sama laki-laki. Subhanallah. Karena Nabi itu bimanzilatil ab lahum. Karena Nabi itu kedudukannya seperti bapak untuk kaumnya. Untuk kaumnya. Atatuna zukrana minal alamin. Apakah kalian laki-laki mendatangi laki-laki? Wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dan kalian meninggalkan wanita-wanita yang kalian miliki. Kalian punya istri, ada wanita-wanita di kaum kalian, ya. Kenapa kalian enggak sesuai dengan fitrah laki-laki dengan wanita, ya, menikahi wanita? Yang hasilnya kesimpulannya para malaikat mengatakan mereka tidak akan bisa menyentuh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kisahnya masyhur, ya. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi, kata Nabi Lut alaihissalam. Bertakwalah kepada Allah, jangan sakiti tamu-tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid, bukankah kalian laki-laki normal, ya. Laki-laki suka sama perempuan. Dan kisahnya masyhur sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca satu hadis Nabi, yaitu hadis Abu Syuraih
Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ya jaizatahu. Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala yaumuhu wa lailatuhu ad-diyafatu salasatu ayyam. Famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqah alaihi. Muttafaqun alaihi. Kata Abu Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, siapa saja di antara kalian yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya, jaizatahu. Kemudian para sahabat mengatakan, bertanya, fama jaizatahu, apa yang dimaksud dengan jaizatuhu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaumuhu wa lailatuhu, satu hari satu malam. Ya, satu hari satu malam. Dia wajib untuk memuliakan tamunya satu hari satu malam. Wa diyafatu salah satu ayyam. Ya, kewajiban kita menjamu tamu itu 3 hari 3 malam. Famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqah alaihi. Adapun kalau lebih dari 3 hari 3 malam, maka itu adalah sedekah, tidak wajib, artinya sunnah saja. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari di Kitabul Adab hadis nomor 6135 dan riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman hadis nomor 48. Begitu juga hadis yang masyhur yang sudah kita sering dengar, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya ikramud dhaif wajib. Memuliakan tamu itu hukumnya wajib. Iya. Kenapa? Karena beberapa hal. Karena ada, kita sebutkan 4 hal. Yang pertama, karena ini perintah. Perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim, menunjukkan perintah menunjukkan wajib. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan apa? Memuliakan tamu. Siapa saja yang memuliakan tamunya berarti iman dia kepada Allah, iman dia kepada hari akhir, ya bagus. Ya, tandanya sempurna imannya. Ya, dengan memuliakan tamu. Yang ketiga, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita ketika menjamu tamu lebih dari 3 hari, maka itu merupakan sedekah. Berarti, ya, kalau menjamu tamu selama 3 hari, hukumnya wajib. Menjamu tamu selama 3 hari, hukumnya wajib. Ya, berarti setelah 3 hari, atau kalau lebih dari 3 hari, hukumnya apa? Tidak wajib, artinya sunnah saja. Menunjukkan bahwasanya menjamu tamu ya, selama 3 hari, hukumnya wajib. Ya. Yang keempat, nahyud dhaif an iqa'il mudif fil ismi idza baqiya indahu wa lam yuqaddam lahu syai'an. Ya, termasuk bagian mendapatkan dosa kalau kita kedatangan tamu, kita enggak muliakan tamu kita. Misalnya ada tamu kemudian datang, kemudian kita enggak menyiapkan apa-apa, enggak kasih minum, enggak kasih makanan, enggak kasih apa-apa, cuma dianggurin aja bahasa kita. Kering bahasa kita gitu ya, nggak ada minuman, nggak ada apa, bertamu nggak disiapin minum, nggak di, ini dosa, dosa. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim sebutkan, la yahillu li muslimin an yuqima inda akhihi hatta yu'simahu. Tidak halal bagi seorang muslim, ada orang yang datang kepadanya bertamu, tapi dia tidak jamu, dia tidak memberikan makanan ataupun minuman. La syai'a lahu yukrihi bihi. Tidak ada yang dihidangkan untuk tamunya. Ini berdosa. Ini berdosa. Menunjukkan kalau kita tidak menyiapkan hidangan berdosa, berarti ya menyiapkan hidangannya hukumnya wajib. Ikramud dhaif hukumnya wajib. Memuliakan tamu hukumnya wajib dengan 4 hal yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil, muddatu ad-diyafah salah satu ayyam. Ya, bertamu itu ya 3 hari. 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, ya maka itu sedekah ataupun perbuatan ihsan yang dilakukan oleh pemilik rumah.
Yang selanjutnya yang bisa kita ambil faedah dari hadis Abu Shuraih ini, Khuwailid bin Amr al-Khuzai, bahwasanya yustahabbu lidhaif at-takhfif, ya. Hendaknya ketika bertamu tidak menyulitkan pemilik rumah. Ya, misalnya contohnya apa? Datangnya tengah malam misalnya. Ya, bertamu tengah malam, bayangkan. Orang lagi tidur, ya. Bertamu di malam hari, datang-datang, ya kecuali kalau misalnya kita sudah janji, saya datang dari jauh nih naik pesawat atau naik bis atau naik kereta, nah, keretanya datang jam sekian. Ya, ya udah nggak apa-apa, silahkan ahlan. Ini sudah memberikan apa namanya? Informasi bahwasanya ini tamu dari jauh naik pesawat misalnya atau naik kereta atau naik bis, bisnya datang jam jam 1 malam atau keretanya datang jam 1 malam, dapat kereta yang jam segitu misalnya. Ya nggak ada masalah kalau kita sudah memberi informasi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba datang jam setengah, siapa itu? Kan begitu, ketok-ketok rumah, assalamualaikum, tiba-tiba. Nah, ini juga tidak bagus ya. Ini bukan adab yang baik. Iya, sampai di sini saja pembahasan kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Intinya dalil tentang masalah ini sangat banyak, tidak bisa kita bahas semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk bisa beradab dengan adab yang baik, dengan adab yang mulia, sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita taufik agar kita bisa istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.